Setiap hari, kita menjalani rutinitas yang hampir sama. Kita bangun pagi, bersiap memulai hari, lalu berangkat bekerja. Sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang seakan tidak pernah benar-benar selesai. Kita berusaha menjadi pekerja yang baik, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan serius, dan melakukan apa yang diharapkan dari kita. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita percaya pada satu hal sederhana, bahwa jika kita bekerja cukup keras, maka suatu hari kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Keyakinan ini terasa sangat masuk akal. Jika kita disiplin, rajin bekerja, dan terus berusaha, masa depan seharusnya perlahan membaik. Setidaknya, itulah cerita yang selalu kita dengar. Namun seiring waktu, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap bulan kita menunggu hari gajian. Ketika gaji itu akhirnya masuk ke rekening, ada perasaan lega sejenak, seolah semuanya akan baik-baik saja. Tetapi beberapa hari kemudian, uang itu mulai berkurang. Tagihan datang, kebutuhan hidup harus dibayar, dan berbagai pengeluaran kecil perlahan ikut menghabiskan apa yang baru saja kita terima. Tanpa terasa, saldo kembali menipis. Akhirnya, kita kembali menunggu bulan berikutnya. Gaji datang, lalu pergi. Datang lagi, lalu pergi lagi. Siklus ini terus berulang. Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun juga ikut berjalan. Kita terus bekerja keras setiap hari, tetapi kehidupan seringkali terasa tidak berubah terlalu jauh dari sebelumnya. Di titik inilah sebuah pertanyaan mulai muncul. Jika kerja keras benar-benar menjadi kunci kesuksesan, mengapa begitu banyak orang yang paling rajin justru tetap hidup pas-pasan? Mengapa banyak orang yang bekerja paling keras justru merasa paling lelah secara finansial? Mungkin masalahnya bukan sekedar soal kerja keras. Mungkin selama ini kita hanya diajarkan bagaimana bekerja keras, tetapi tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana sistem uang sebenarnya bekerja. Dan ketika kita mulai memahami hal itu, cara kita melihat pekerjaan, uang, dan masa depan mungkin akan berubah sepenuhnya. Sejak kecil, sebagian besar dari kita sebenarnya tumbuh dengan cerita yang hampir sama tentang bagaimana kehidupan seharusnya berjalan. Kita diajarkan bahwa jika ingin hidup yang baik, maka jalurnya cukup jelas. Belajarlah dengan rajin, dapatkan nilai yang bagus di sekolah, lulus dengan baik, lalu carilah pekerjaan yang stabil. Jika semua itu dilakukan dengan benar, maka kehidupan akan berjalan dengan aman. Cerita ini terdengar sangat masuk akal. Bahkan begitu masuk akal sampai hampir tidak pernah kita pertanyakan. Orang tua kita mempercayainya. Guru kita mengulanginya. Lingkungan kita juga terus menegaskan hal yang sama. Akhirnya, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jalur tersebut adalah satu-satunya cara yang benar untuk menjalani kehidupan yang stabil. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan bagian itu. Pendidikan memang penting, pekerjaan juga penting. Keduanya bisa menjadi fondasi yang sangat baik untuk memulai hidup. Namun, ada satu hal yang seringkali tidak kita sadari. Selama bertahun-tahun di sekolah, kita belajar banyak hal tentang dunia. Kita belajar matematika, sains, sejarah, bahkan berbagai teori yang cukup kompleks. Tetapi, sangat sedikit dari pendidikan tersebut yang benar-benar menjelaskan bagaimana sistem ekonomi bekerja dalam kehidupan nyata. Kita jarang diajarkan bagaimana uang bergerak di dunia modern. Kita hampir tidak pernah belajar bagaimana kekayaan terbentuk, bagaimana aset bekerja, atau mengapa sebagian orang bisa keluar dari siklus kerja yang sama. Akibatnya, banyak orang memasuki dunia kerja dengan satu keyakinan yang sangat sederhana. Mereka percaya bahwa selama mereka bekerja cukup keras, kehidupan mereka akan perlahan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, ketika realitas mulai berjalan selama beberapa tahun, sebagian orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka bekerja keras setiap hari. Mereka berusaha melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Tetapi, meskipun usaha itu terus dilakukan,
kehidupan finansial mereka seringkali terasa berjalan di tempat. Di titik inilah banyak orang mulai menyadari sesuatu yang cukup mengejutkan, bahwa mungkin ada bagian dari sistem kehidupan modern yang tidak pernah benar-benar dijelaskan kepada kita sejak awal. Dan untuk memahami hal itu, kita perlu melihat lebih dalam pada satu hal yang sangat umum dalam kehidupan modern, yaitu gaji. Dalam kehidupan modern, gaji sering dianggap sebagai simbol keamanan. Setiap bulan ada angka yang masuk ke rekening. Ada kepastian bahwa setelah bekerja selama beberapa minggu, kita akan menerima penghasilan yang bisa digunakan untuk menjalani kehidupan. Perasaan ini membuat banyak orang merasa bahwa selama mereka memiliki pekerjaan yang stabil, maka kehidupan mereka akan tetap aman. Namun jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya ada satu karakteristik penting dari gaji yang jarang benar-benar disadari. Gaji selalu memiliki batas yang sangat jelas. Alasannya sederhana, gaji hampir selalu bergantung pada waktu yang kita tukarkan. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan. Tetapi ketika kita berhenti bekerja, penghasilan itu juga berhenti. Sementara itu, kebutuhan hidup tidak pernah berhenti. Tagihan tetap datang setiap bulan. Biaya hidup terus berjalan. Harga barang perlahan naik dari waktu ke waktu. Artinya, selama seseorang hanya mengandalkan gaji, mereka sebenarnya berada dalam sebuah siklus yang cukup ketat. Mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu ketika bulan berikutnya datang, siklus yang sama kembali dimulai. Bekerja, mendapatkan gaji. Menggunakan gaji tersebut untuk hidup. Lalu kembali bekerja lagi. Pada awalnya, siklus ini terasa normal, bahkan terasa aman. Namun setelah beberapa tahun berjalan, banyak orang mulai menyadari sesuatu. Bahwa meskipun mereka bekerja keras setiap hari, posisi finansial mereka seringkali tidak berubah terlalu jauh. Pendapatan mungkin sedikit meningkat dari waktu ke waktu, tetapi pengeluaran juga ikut meningkat. Kenaikan gaji seringkali diikuti oleh kenaikan gaya hidup, kenaikan biaya hidup, atau tanggung jawab baru. Akhirnya banyak orang tetap berada di titik yang hampir sama. Mereka bekerja lebih keras, tetapi jarak mereka dari kebebasan finansial tidak benar-benar berubah secara signifikan. Inilah yang sering disebut sebagai siklus gaji, sebuah pola kehidupan di mana seseorang terus bekerja untuk mempertahankan kehidupan yang sedang dijalani, tetapi jarang memiliki ruang untuk benar-benar melangkah keluar dari siklus tersebut. Dan ketika siklus ini berlangsung cukup lama, kehidupan finansial seseorang bisa terasa seperti roda yang terus berputar. Banyak energi yang dikeluarkan, namun pergerakannya terasa sangat lambat. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika sebagian besar orang bekerja dengan cara yang sama, mengapa hasil akhirnya bisa sangat berbeda? Mengapa ada orang yang tetap berada dalam siklus gaji selama puluhan tahun, sementara sebagian orang lain berhasil keluar dari pola yang sama? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat bagaimana sistem ekonomi sebenarnya memberi penghargaan pada jenis aktivitas yang berbeda. Dan disinilah kita mulai melihat sesuatu yang jarang dibahas secara terbuka. Untuk memahami mengapa banyak orang tetap berada dalam siklus yang sama, kita perlu melihat bagaimana sistem ekonomi modern sebenarnya bekerja. Seringkali kita diajarkan bahwa semua orang memiliki peluang yang sama selama mereka mau bekerja keras. Pada tingkat tertentu, pernyataan ini memang tidak sepenuhnya salah. Kerja keras tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan. Namun sistem ekonomi modern tidak hanya memberi penghargaan pada kerja keras. Sistem ini memberi penghargaan terbesar pada kepemilikan. Kepemilikan atas sesuatu yang mampu menghasilkan nilai secara terus-menerus. Hal-hal seperti bisnis, investasi, properti, atau sistem yang dapat menghasilkan pendapatan bahkan ketika pemiliknya sedang tidak bekerja secara langsung. Inilah yang disebut sebagai aset. Aset adalah sesuatu yang dapat terus menghasilkan nilai dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki bisnis
tidak hanya mendapatkan penghasilan dari waktu yang ia gunakan untuk bekerja. Bisnis tersebut dapat terus berjalan melalui sistem, tim, atau pelanggan yang terus datang. Hal yang sama juga terjadi pada investasi atau aset lain yang mampu menghasilkan pendapatan secara berulang. Di sisi lain, sebagian besar orang berada dalam posisi yang berbeda. Mereka tidak memiliki aset yang bekerja untuk mereka. Sebaliknya, mereka menukar waktu dan tenaga mereka dengan penghasilan. Selama mereka bekerja, penghasilan tetap ada. Namun, ketika waktu dan energi mereka terbatas, penghasilan tersebut juga memiliki batas yang jelas. Perbedaan inilah yang seringkali menciptakan jarak besar dalam hasil finansial seseorang. Di satu sisi, ada orang yang pendapatannya sangat bergantung pada jumlah waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Di sisi lain, ada orang yang secara perlahan membangun sesuatu yang dapat menghasilkan nilai, bahkan ketika mereka tidak sedang bekerja secara langsung. Pada awalnya, perbedaan ini mungkin terlihat kecil, namun dalam jangka panjang, efeknya bisa sangat besar. Karena waktu setiap orang terbatas, tetapi sistem dan aset dapat terus bekerja tanpa batas waktu yang sama, inilah salah satu alasan mengapa sebagian orang bisa terus meningkatkan kondisi finansial mereka dari tahun ke tahun. Bukan karena mereka selalu bekerja lebih keras, tetapi karena mereka mulai membangun sesuatu yang bisa bekerja bersama mereka, bukan hanya bergantung pada mereka. Dan ketika kita mulai memahami perbedaan ini, cara kita melihat pekerjaan dan penghasilan perlahan mulai berubah. Namun, sistem ekonomi saja sebenarnya tidak cukup untuk menjelaskan mengapa banyak orang tetap berada dalam siklus yang sama selama bertahun-tahun. Ada faktor lain yang seringkali jauh lebih kuat, yaitu cara kita memandang keamanan. Sebagai manusia, kita secara alami mencari stabilitas. Kita ingin sesuatu yang terasa aman, dapat diprediksi, dan tidak terlalu berisiko. Karena itu, banyak orang memilih jalur yang paling stabil yang mereka kenal. Memiliki pekerjaan tetap, mendapatkan gaji setiap bulan, menjalani rutinitas yang sama dari tahun ke tahun. Semua itu memberikan rasa aman. Masalahnya, rasa aman ini seringkali membuat seseorang tidak pernah benar-benar mempertanyakan apakah jalur tersebut benar-benar membawa mereka menuju kehidupan yang mereka inginkan. Banyak orang sebenarnya menyadari bahwa kondisi finansial mereka tidak banyak berubah. Mereka bekerja keras, tetapi tabungan tetap sulit bertambah. Mereka memiliki penghasilan, tetapi selalu terasa habis untuk kebutuhan hidup. Namun meskipun menyadari hal tersebut, kebanyakan orang tetap memilih bertahan di pola yang sama. Alasannya bukan karena mereka malas, justru sebaliknya. Seringkali mereka bekerja terlalu keras sampai tidak memiliki waktu atau energi untuk memikirkan alternatif lain. Selain itu, ada juga rasa takut yang cukup besar. Takut mencoba sesuatu yang baru, takut gagal, takut kehilangan stabilitas yang sudah dimiliki. Padahal dalam banyak kasus, perubahan besar dalam kehidupan finansial seseorang tidak selalu dimulai dari keputusan yang besar. Seringkali perubahan tersebut justru dimulai dari sesuatu yang kecil. Mulai belajar skill baru di luar pekerjaan utama, mulai memahami cara kerja investasi, mulai mencoba membangun sesuatu yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Langkah-langkah kecil seperti ini mungkin terlihat tidak signifikan pada awalnya. Namun dalam jangka panjang, langkah kecil tersebut bisa membuka pintu menuju cara hidup yang sangat berbeda. Dan di titik inilah, kita mulai melihat bahwa perbedaan terbesar antara orang yang tetap berada dalam siklus yang sama dan orang yang berhasil keluar darinya seringkali bukan soal seberapa keras mereka bekerja, melainkan bagaimana mereka memandang pekerjaan, waktu, dan masa depan mereka sendiri. Ketika kita melihat lebih dekat kehidupan orang-orang yang berhasil keluar dari siklus yang sama, kita sering menemukan bahwa perbedaannya bukan selalu soal kecerdasan, latar belakang, atau bahkan seberapa keras mereka bekerja.
Perbedaan yang paling sering muncul justru terletak pada cara mereka memandang pekerjaan dan waktu. Sebagian besar orang bekerja dengan satu tujuan utama, memenuhi kebutuhan hari ini. Mereka bekerja untuk membayar tagihan bulan ini, memenuhi kebutuhan keluarga, dan menjaga agar kehidupan tetap berjalan stabil. Pendekatan ini sangat wajar, karena memang itulah realitas yang dihadapi banyak orang. Namun ada sebagian orang lain yang melihat pekerjaan dengan cara yang sedikit berbeda. Mereka tetap bekerja keras, tetapi mereka tidak hanya bekerja untuk hari ini. Mereka juga menggunakan sebagian waktu, tenaga, dan penghasilan mereka untuk membangun sesuatu yang memiliki nilai di masa depan. Perbedaannya terlihat sederhana. Yang satu menukar waktu dengan uang. Yang satu mencoba membangun sesuatu yang suatu hari dapat menghasilkan uang bahkan ketika mereka tidak sedang bekerja secara langsung. Sebagai contoh, seseorang mungkin menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari keterampilan baru yang bisa meningkatkan nilai dirinya di pasar kerja. Orang lain mungkin mulai membangun usaha kecil, menciptakan produk digital, atau berinvestasi secara konsisten dalam jangka panjang. Pada awalnya, langkah-langkah seperti ini sering terlihat kecil dan tidak terlalu signifikan. Bahkan dalam beberapa bulan pertama, hasilnya mungkin hampir tidak terasa. Namun seiring waktu, pendekatan ini mulai menciptakan perbedaan yang semakin besar. Karena ketika seseorang terus menukar waktu dengan uang, penghasilannya akan selalu memiliki batas yang mengikuti batas waktunya. Sebaliknya, ketika seseorang mulai membangun sesuatu yang memiliki nilai jangka panjang, apa yang mereka bangun dapat terus berkembang bahkan setelah bertahun-tahun. Inilah mengapa dalam jangka panjang, dua orang yang memulai dari titik yang hampir sama bisa berakhir di tempat yang sangat berbeda. Bukan karena salah satunya selalu bekerja lebih keras, tetapi karena salah satunya perlahan membangun sesuatu yang terus bertumbuh seiring waktu. Dan ketika seseorang mulai memahami perbedaan ini, cara mereka mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari seringkali mulai berubah. Mereka tidak lagi hanya bertanya, "Berapa yang bisa saya hasilkan hari ini?" Tetapi juga mulai bertanya, "Apa yang bisa saya bangun hari ini yang masih akan memberikan nilai 5 atau 10 tahun dari sekarang?" Memahami semua hal ini bukan berarti seseorang harus langsung meninggalkan pekerjaannya atau mengambil risiko besar secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, justru langkah yang paling masuk akal adalah tetap bekerja seperti biasa, sambil perlahan mulai membangun sesuatu di luar sumber penghasilan utama. Karena pada akhirnya, keluar dari siklus gaji bukanlah tentang berhenti bekerja. Ini tentang memperluas cara kita menghasilkan nilai. Langkah pertama biasanya dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu mulai menyisihkan sebagian kecil waktu untuk mempelajari sesuatu yang memiliki potensi jangka panjang. Misalnya mempelajari keterampilan yang bisa meningkatkan nilai kita di pasar kerja, seperti kemampuan digital, komunikasi, manajemen, atau keahlian lain yang dapat membuka peluang baru di masa depan. Langkah berikutnya adalah mulai memikirkan cara untuk menciptakan sumber penghasilan tambahan, meskipun awalnya sangat kecil. Bisa melalui usaha kecil, proyek sampingan, investasi yang dilakukan secara konsisten, atau membangun sesuatu yang suatu hari dapat berkembang menjadi aset. Pada tahap awal, hasilnya mungkin tidak terasa signifikan, bahkan seringkali terlihat lambat. Namun, yang sebenarnya sedang dibangun bukan hanya penghasilan tambahan. Yang sedang dibangun adalah opsi. Semakin banyak opsi yang dimiliki seseorang, semakin besar kebebasan yang mereka miliki untuk menentukan arah hidup mereka. Disinilah banyak orang mulai merasakan perubahan dalam cara mereka memandang pekerjaan. Pekerjaan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber harapan finansial. Sebaliknya, pekerjaan menjadi fondasi yang memberi stabilitas. Sementara di luar itu, seseorang mulai perlahan membangun sesuatu yang memiliki potensi lebih besar di masa depan. Pendekatan ini mungkin tidak terlihat dramatis, namun dalam jangka panjang, pendekatan seperti inilah yang seringkali membawa perubahan terbesar. Karena ketika seseorang mulai memahami bagaimana permainan ekonomi sebenarnya bekerja,
Mereka tidak lagi hanya berusaha bertahan dari bulan ke bulan. Mereka mulai membangun sesuatu yang bisa membawa mereka keluar dari siklus yang sama. Pada akhirnya, rahasia terbesar dalam kehidupan finansial seseorang bukanlah seberapa keras mereka bekerja. Banyak orang di dunia ini bekerja sangat keras setiap hari. Mereka bangun lebih pagi, pulang lebih malam, dan berusaha melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Namun, kerja keras saja seringkali tidak cukup untuk mengubah arah kehidupan secara signifikan. Yang seringkali membuat perbedaan adalah satu hal yang jauh lebih sederhana, tetapi juga jauh lebih jarang disadari, yaitu memahami permainan yang sedang kita jalani. Setiap sistem memiliki aturan, dan ketika seseorang tidak memahami aturan permainan, mereka bisa terus berusaha dengan keras tanpa pernah benar-benar mendekati hasil yang mereka harapkan. Mereka berlari lebih cepat, bekerja lebih lama, mengorbankan lebih banyak waktu dan tenaga. Namun, tanpa pemahaman yang tepat, semua usaha tersebut seringkali hanya membuat mereka tetap berada dalam lingkaran yang sama. Sebaliknya, ketika seseorang mulai memahami bagaimana sistem ekonomi sebenarnya bekerja, sesuatu mulai berubah. Cara mereka melihat uang mulai berbeda. Mereka tidak lagi hanya fokus pada berapa banyak yang bisa mereka hasilkan dari waktu yang mereka miliki hari ini. Mereka mulai berpikir tentang bagaimana waktu, keterampilan, dan sumber daya yang mereka miliki dapat digunakan untuk membangun sesuatu yang memiliki nilai jangka panjang. Mereka mulai melihat pekerjaan sebagai langkah awal, bukan tujuan akhir. Mereka mulai memandang penghasilan sebagai alat untuk membangun masa depan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Perubahan cara berpikir ini mungkin terlihat kecil, namun dalam jangka panjang, perubahan inilah yang sering kali menjadi titik awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Karena ketika seseorang mulai memahami aturan permainan, mereka tidak lagi hanya bergerak mengikuti arus. Mereka mulai mengambil keputusan yang secara perlahan mengubah arah hidup mereka. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak dramatis, namun sedikit demi sedikit, langkah-langkah kecil itu mulai menjauhkan mereka dari siklus yang selama ini terasa tidak pernah berakhir. Dan dari titik itulah, perjalanan menuju kebebasan finansial sebenarnya dimulai.